Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kelas pembelajaran secara online, dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat di musim endemik. Dan hari ini saya sekali lagi meneruskan pembelajaran bab yang ketiga, asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Yang seterusnya di bawah tajuk yaitu rahmat dan kemurahan Allah. Rahmat dan kemurahan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat secara umum, rahmat dan kemurahan Allah berarti kemurahan dan pengasihan dan kebaikan Allah dinyatakan kepada manusia. Baik bagi manusia yang menaati perintahnya, perintah Allah, ataupun yang tidak menaati perintah Allah. Seperti air embun jatuh di atas duri dan air embun jatuh di atas bunga mawar. Maksudnya saudara-saudara, kemurahan Allah, rahmat dan kemurahan Allah juga dicurahkan kepada orang yang menaati perintah Allah dan sebaliknya. Seperti contoh yang kedua adalah matahari dan hujan. Orang yang tidak menaati juga mendapat hujan dan matahari. Orang yang menaati juga mendapat hujan dan matahari. Rahmat Allah membawa kebaikan dan keselamatan kepada orang yang mula-mula melawan kehendaknya. Siapakah orang-orang yang mula-mula melawan kehendaknya? Adam dan Hawa di Taman Eden telah melawan atau menjadi musuh Allah karena lebih menaati si iblis yang berbentuk ular di Taman Eden berbanding larangan Allah, yaitu kalau mereka memakan buah pengetahuan, mereka akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Adam Hawa terpengaruh dengan kata-kata si iblis yang berbentuk ular dan seterusnya membawakannya kepada Adam. Mereka ini adalah manusia, orang-orang yang mula-mula. Hal yang lain adalah bagi bangsa Israel. Saya tidak akan lebih berbicara di sana. Yang pertama, pernyataan Alkitab tentang rahmat Allah. Pernyataan Alkitab tentang rahmat Allah. Rahmat dan kemurahan Allah berlimpah-limpah. Maksudnya di sini berlimpah-limpah, tidak ada batasannya. Penuh sampai melimpah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 62 ayat 12 sampai dan 15, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 15, tetapi Mazmur 86 ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berlimpah kasih dan setia. Anda juga boleh melihat
yang berbicara tentang kemurahan, rahmat dan kemurahan Allah di dalam Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 145 ayat 8, Ulangan 4 ayat 31, dan Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, rahmat Allah lebih ditujukan kepada orang yang berdosa, dan kemurahan Allah kepada anak-anaknya yang setia. Rahmat Allah lebih ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, dan kemurahan Allah ditujukan kepada manusia atau anak-anaknya yang setia. Rahmat Allah menginginkan kebaikan bagi manusia yang berdosa sehingga menyediakan penebusan. Kita boleh membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Efesus 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kemurahan Allah mencari kebaikan bagi orang-orang saleh. Maksudnya bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yaitu anak-anak Allah yang setia. Oleh sebab kemurahannya Allah mencurahkan berkat-berkat ke atas orang saleh. Kemurahannya Allah mencurahkan berkat-berkat kepada orang saleh. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan ini yang paling jelas berkaitan tentang kemurahan Allah, yaitu perumpamaan anak yang hilang, yang dituliskan atau digambarkan di dalam Lukas 15 ayat 11 sehingga 32. Di mana Lukas 15 ayat 11 ayat 32, perumpamaan itu menceritakan si bapa menunggu anaknya dengan sabar. Si bapa menunggu anaknya dengan sabar, dan bapak itu mau menyambut anaknya dengan baik dan dengan sukacita pada waktu anaknya kembali. Di samping itu, si bapa sangat merindukan agar anaknya kembali, dan ia mengasihi anak itu. Demikian pula rahmat dan kemurahan Allah kepada manusia. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, Bapa itu menggambarkan tentang Allah, dan anak yang hilang itu adalah kita atau manusia. Allah Bapa di surga, Tuhan, selalu bersabar atas segala sesuatu yang kita lakukan karena kehidupan kita. Bahkan kalau kita kembali kepadanya, Tuhan selalu mau menyambut kita dengan sukacita. Satu orang bertobat di dalam Tuhan, berjuta-juta
malaikat di surga memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, marilah kita sama-sama bergandeng bahu untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tugas ini bukan hanya tugas para pendeta, gembala, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga menjadi tanggung jawab kita untuk mencari mereka yang terhilang. Karena Allah mau mereka kembali padanya. Bahkan bukan hanya itu, si Bapa sangat merindukan agar anaknya kembali. Kembali daripada mana? Kembali bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah begitu mengasihi kita, mengasihi ciptaannya, yaitu manusia. Itulah rahmat dan kemurahan Allah kepada manusia. Baik yang sudah percaya, bahkan yang belum percaya, Allah sangat mengasihi Anda, saya, dan saudara. Dan Allah selalu merindukan kita datang kepadanya. Hal kedua, hal pertama tadi penyataan Alkitab tentang rahmat Allah. Hal kedua, kepada siapakah rahmat dan kemurahan Allah dinyatakan? Kepada siapakah rahmat dan kemurahan Allah dinyatakan? Rahmat dan kemurahan Allah dinyatakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau kita melihat di dalam Roma 9 ayat 15 sampai 18 mengatakan, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang, tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, jangan bingung, jangan terkejut kalau Anda menerima rahmat, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Karena ada yang mengatakan, ini bukan kehendak saya, tetapi bukan kehendak dan usaha saya, tetapi ini adalah kemurahan hati Allah. Karena itu saudara-saudara, Tuhan bebas memberikan rahmat-Nya kepada siapa saja tanpa dipengaruhi oleh kuasa atau manusia atau pemerintah apapun, tetapi Dia bebas memberikan kemurahan hati kepada siapa yang Dia inginkan. Jangan lupa, Allah juga memberikan atau menegarkan, mengeraskan hati kepada orang yang dikehendakinya. Seperti Firaun, kalau kita masih ingat, Allah mengeraskan hati Firaun pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, sehingga Firaun tidak membenarkan
bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Dan akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena ketegaran, karena kekerasan hati Firaun, akhirnya Firaun dan tentaranya mati di telan laut. Dan bangsa Israel bebas daripada kekuasaan Firaun. Dan pada waktu itu laut terbelah dua. Haleluya, luar biasa kasih Allah. Jadi ingat saudara-saudara, kemurahan, rahmat dan kemurahan Allah ini bebas Allah nyatakan kepada siapa saja, dan Allah juga bebas mengeraskan, menegarkan hati siapa saja yang dikehendakinya. Kita harus ingat bahwa kehendak Allah itu suci dan sempurna. Suci dan sempurna. Meskipun Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan seorang pun tidak dapat memerintah dia untuk hal ini. Seperti yang kita baca sebentar tadi, tidak tergantung dengan apa? Kehendak orang atau usaha orang. Tidak tergantung. Tidak ada yang dapat menghalang atau yang bertindak untuk menyuruh, karena dia adalah pencipta, karena dia adalah penuh kuasa atau berkuasa. Akan tetapi kehendaknya ialah agar ia dapat memberikan rahmatnya kepada semua manusia. Rahmat. Kehendak Allah mau supaya dia dapat memberikan rahmatnya kepada semua manusia. Sebab rahmatnya cukup untuk segenap umat manusia. Berjuta-juta manusia di dalam bumi ini, rahmat dan kemurahan Allah cukup untuk tiap-tiap orang yang berjuta-juta itu. Jadi jangan takut. Percaya saja, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemurahan Allah, rahmat Allah akan dicurahkan kepadamu. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tidak pernah lalai. Dia pasti melakukannya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia tidak mau satu manusia pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau kita berbalik dan bertobat daripada kehidupan yang melawan kehendak Allah. Tuhan mau memberikan rahmatnya kepada semua orang, akan tetapi mereka harus bertobat untuk menerima rahmat itu. Tuhan mau memberikan rahmatnya pada semua orang, tapi syaratnya kita atau mereka harus bertobat untuk layak menerima rahmat Allah itu. Rahmat Allah dinyatakan kepada orang yang takut akan Dia, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu menghormati Tuhan, dan yang mengasihi Dia, dan seterusnya kepada hamba-hambanya yang menaati firman Allah
dengan segenap hati. Ingat saudara, ini rahmat Allah dinyatakan, dicurahkan kepada orang yang takut akan Dia, menghormati Dia, yang mengasihi Dia, dan juga hamba-hambanya. Hamba-hambanya maksudnya kita, anak-anaknya, manusia yang menaati firman Allah dengan segenap hati kita. Maksudnya menjadikan firman Tuhan itu menjadi landasan di dalam kehidupan kita, untuk kita lebih berkenan di mata Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Oh, anjing pun sudah mulai bernyanyi. Kita juga boleh melihat di dalam Keluaran 20 ayat 6, Mazmur 103 ayat 11 sampai 22, 2 Tawarik pasal 6 ayat 14. Rahmat Allah dinyatakan kepada orang yang mengakui dan meninggalkan dosanya. Rahmat Allah dinyatakan kepada orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seterusnya meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Bertobat maksudnya. Selanjutnya, saudara-saudara, rahmat Allah dinyatakan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya dan selalu berharap, dan mereka yang selalu berseru kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 10, Mazmur 86 ayat 5. Saya akan membacakan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Sekali lagi, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan mengelilingi, akan memberikan rahmat-Nya kepada orang percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu kita menyesali, pada waktu kita bertobat, Tuhan mengampuni, dan kasih setia-Nya akan diberikan kepada orang yang berseru kepadanya. Kita juga boleh melihat di dalam Roma 10 ayat 12 sampai 13, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maksudnya di sini tidak ada rambut hitam atau rambut putih. Semuanya sama di mata Tuhan. Tinggi atau kecil, besar atau kecil, ramping dan sebagainya. Tetapi di dalam Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ingatlah bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab itu saudara-saudara, jangan lupa selalu berseru, selalu mengandalkan Tuhan.
kembalilah kepada Tuhan pada waktu kita menemui jalan buntu. Karena Tuhan mau kita kembali kepadanya. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saya dan saudara begitu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau kita tidak terhilang, melainkan kita diselamatkan pada waktu kita berseru, pada waktu kita kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Pada waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu menantikan, selalu sabar, dan mau kita datang kepada Tuhan. Yang selanjutnya saudara-saudara, yaitu bagaimana rahmat Allah dinyatakan. Bagaimana rahmat Allah dinyatakan? Bagaimanakah rahmat Allah dinyatakan? Rahmat Allah dinyatakan melalui Ia mengampuni dosa. Ia mengampuni dosa. Apabila dosa itu diakui dan ditinggalkan, orang yang berdosa itu bertobat. Dan orang yang berdosa itu bertobat. Maksudnya di sini saudara-saudara, rahmat Allah diberikan kepada orang yang bertobat. Dan pada waktu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan seterusnya meninggalkan dosa tersebut, Tuhan akan mengampuni. Maksudnya rahmat Allah mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat di dalam Keluaran 34 ayat 7 mengatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini lebih bahaya, saudara. Pada waktu kita tidak bertobat, kita tidak terlepas daripada hukuman Allah. Menurut Keluaran 34 ayat 7 ini, bukan hanya diri kita sendiri yang mengalami hukuman Allah tersebut, tetapi kesalahan Bapa, membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, cucunya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, baru berakhir. Tidak tahu ada sambungan lagi kah tidak? Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Anda juga boleh melihat di dalam Yeremia 3 ayat 12, Yunus 4 ayat 2, Mika 7 ayat 18, Mazmur 51 ayat 3, Bilangan 14 ayat 18 sampai 20. Alkitab mengatakan bahwa tidak benar pendapat yang mengatakan seseorang baru mendapat rahmat Allah setelah ia jatuh ke dalam dosa. Ada orang mengatakan pada waktu seseorang jatuh di dalam dosa, barulah rahmat Allah itu datang. Tidak benar. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 14 mengatakan, sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian
dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ini membuktikan bahwa Allah mau memberikan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya dengan segenap hati mereka. Rahmat Allah juga dinyatakan di dalam hal Allah sabar terhadap orang yang berdosa. Yang pertama, rahmat Allah dinyatakan melalui mengampuni dosa. Yang kedua ini adalah rahmat Allah dinyatakan melalui kesabaran Allah terhadap orang yang berdosa. Walaupun mereka mengeraskan hati dan tetap dalam dosa. Mengeraskan hati dan tetap dalam dosa. Maksudnya di sini, pada waktu mereka sedang menikmati rahmat Allah, tetapi masih mereka mengeraskan hati, tetap melakukan dosa. Tidak menghiraukan rahmat Allah. Namun rahmat Allah itu dinyatakan melalui kesabaran Allah. Melihat, mendengar, dan Dia sabar untuk menantikan kita kembali bertobat, meninggalkan dosa. Nehemia 9 ayat 16 sampai 18. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malam, berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Di tengah-tengah jalan, di padang pasir, bangsa Israel begitu keras kepala. Mereka mau kembali ke tanah Mesir. Mereka tidak tahan akan situasi-situasi yang mereka alami di tengah-tengah padang gurun. Mereka melawan Allah. Namun Allah sabar. Mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan sabar. Juga boleh melihat di dalam ayat yang ke-26, ke-27, 30, dan 31. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Maksudnya, Allah pasti menepati janjinya. Apa janji itu? Allah mengampuni pada waktu orang itu bertobat, kembali kepadanya. Kalau keadilan Allah dinyatakan kepada mereka, tentu sudah lama mereka dibinasakan. Ya betul. Kalau keadilan Allah dinyatakan pada waktu kita mengeraskan hati, tidak menghiraukan dosa, tidak mau meninggalkan dosa, pasti mereka dan saya dan saudara sudah lama dibinasakan oleh Tuhan. Allah sabar sekali kepada orang berdosa, walaupun dosa itu merupakan kebencian baginya. Hanya oleh sebab rahmat Allah kita tidak
dibinasakan. Bagaimana ini? Dosa adalah kebencian Tuhan. Karena rahmat Allah, kita tidak dibinasakan. Akan tetapi kita harus berhati-hati agar tidak merendahkan rahmat Allah. Tidak merendahkan rahmat Allah. Tidak memandang ringan. Tidak memandang, tidak menghargai. Karena Allah kita laksana api yang menghanguskan. Allah tidak melindungi dosa, tetapi Ia mau mengampuni dosa. Rahmat Allah merupakan benteng bagi orang yang bertobat, tetapi bukan tempat perlindungan bagi orang yang sombong dan yang dengan seenaknya berbuat dosa. Oleh sebab itulah manusia harus bertobat dari dosanya sebab rahmat dan kemurahan Tuhan. Pentingnya manusia yang bertobat. Karena melihat, menghargai rahmat dan kemurahan Tuhan itu, kesabaran Tuhan itu, begitu tidak ada batasannya, berlimpah dengan berlimpah. Rahmat Allah dinyatakan dalam hal berbagai macam pertolongan yang diberikan kepada orang percaya serta berharap kepadanya. Mazmur 21 ayat 8, Mazmur 59 ayat 17, Mazmur 6 ayat 2 sehingga 5. Keluaran 15 ayat 13. Rahmat Allah dinyatakan dalam hal menyembuhkan orang sakit yang beriman akan Dia dan menaati firman-Nya yang diberikan berhubung dengan keadaannya. Yang ketiga, rahmat Allah dinyatakan pada waktu Allah menyembuhkan orang sakit yang beriman kepadanya. Yang tadi pertama, Allah menyatakan rahmat-Nya mengampuni orang yang berdosa yang kembali kepadanya. Yang kedua adalah Allah sabar terhadap segala karena sifat kita, keberdosaan kita. Yang ketiga adalah Allah rahmat Allah dinyatakan melalui pertolongan yang diberikan kepada orang percaya, ya, dan juga berharap kepadanya. Mazmur 21 ayat 8, 59 sampai 17. Mazmur 59 ayat 17, Mazmur 6 2 sampai 5, Keluaran 15 ayat 13. Juga rahmat Allah dinyatakan melalui Allah menyembuhkan orang yang beriman yang percaya kepadanya, yang menaati firman-Nya. Matius 8 ayat 16 dan 17, Markus 16, 15, 17, 18, Kisah Para Rasul 3 6 sampai 8, Yohanes 5 ayat 13 sampai 16, Filipi 2 ayat 27, Yesaya 53 ayat 4. Pasti Allah menepati janjinya. Karena kesetiaannya, Allah membuat janji oleh karena kebaikan. Ayat-ayat lain berkaitan tentang rahmat Allah. Titus 3 ayat 4. Roma berkaitan tentang kasih Allah kepada manusia. Roma 2 ayat 4. Kebaikan Allah. Matius 5 ayat 44 dan 45. Kasihilah musuhmu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yohanes 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 3,
kita diberi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Roma 8 ayat 32, Yohanes 4 ayat 10. Keadilan Allah menuntut kesucian dari manusia. Keadilan Allah menuntut kesucian dari manusia. Kasih dan rahmat Allah memberikan kesucian itu. Kasih dan rahmat Allah memberikan kesucian itu. Jadi saudara-saudara, marilah kita sama-sama merenungkan rahmat Allah yang begitu besar. Pada waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan sabar atas segala karina kita, menantikan kita kembali kepadanya. Bahkan bukan hanya itu, Dia juga memberikan kesembuhan kepada orang yang percaya, yang beriman kepadanya, dan juga menyediakan segala pertolongan, berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama merenungkan kasih Allah ini, yang melalui kesetiaan Allah. Dan ingatlah bahwa janji Allah pasti digenapi, pasti ditepati. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Marilah kita sama-sama merenungkan dan bertobat kembali kepada Tuhan, sehingga kita selalu menikmati rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.